Silakan. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, panjang umur, serta semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Teman-teman silahkan untuk mengikuti dan mengaminkan. Berdoa dimulai. Mengikuti. Ah, Ntar mengikuti dia dalam ikutin. hati. Oh, nggak boleh ya? Bukan nggak boleh. Ah, ada kemungkinan dia akan membaca setelah ibu Oh membaca. iya, 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 iya. Oh jadi cukup mendengarkan sambil mengaminkan saja begitu ya Ustazah? Iya, itu lebih aman daripada nanti Iya, pas iya. auzubillahi minasyaitonirrajim terus dia auzubillahi Oh iya, iya, iya. minasyaitonirrajim. Jadi riuh ya Ustazah, jadi rame ya? Iya, iya. Eh, tadi itu dari mana sih? Sebelum Teman, memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Silakan teman-teman untuk mengaminkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. doa selesai. Berdoa selesai. Jadi kalau sama aku one on one-nya itu, sesi berdoa cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim karena kita Baik, mau fokus ke materi. baik Ustazah. Yuk. Takutnya untuk nanti gitu, untuk nanti malam kan suka pada lupa lagi, tapi sekarang ya udah aja. Suka sih. Iya, astagfirullah. Ya, Ustazah, jadi kalau bahasa Sunda tuh ya gimana ya, kadang bingung mengucapkannya untuk bahasa Indonesia gitu. Kalau Sebenarnya bahasa bukan Indonesianya apa? sebenarnya bukan tentang bahasa Sunda bahasa apa. Hmm. Budaya kita itu kurang peka dengan memilih diksi saat bicara. Iya, iya, iya. Itu budaya loh. Itu kebiasaan. Ya, aku suka gugup. Aku suka nggak bisa. Nah, iya Ustazah Itu itu tuh, kadang tidak terasa. iya, itu tuh tentang budaya bicara dan masyarakat sekitar kita tuh budayanya nggak langsung tegur. Hmm, hmm, hmm. Jadi Sekarang gak enak juga ya. bukan enak, terbiasa kayak gitu. Karena emang dari nenek kakek kita juga mungkin ngomongnya begitu. Iya sih. Hmm. Jadi intermezzo dulu. Kita kita bicara soal manusia ya. Ini juga nanti masuk tuh dalam proses mengenali diri. Kalau misalnya one on one hipnoterapi, kita akan lebih fokus. Tapi kalau misalnya speaking itu kan, public speaking itu kan bukan cuma tentang belajar cara bicara, tapi juga belajar tentang kenapa kita harus bicara kayak gini, karena Hmm. kita berhadapan dengan otak manusia. Oke, jadi kalau kita berhadapan dengan manusia, sebenarnya kita nggak lagi berhadapan dengan tubuhnya, tapi kita lagi berhadapan dengan
otaknya. Apa yang kita omongin, itu kan otaknya yang memproses untuk nanti dia Iya. paham atau enggak. Makanya penting kita sebagai manusia tuh belajar sistem kerja otak kita. Kenapa nggak boleh berkata negatif? Karena otak kita akan menerima kata itu, suatu saat dia bisa mengulang-ulang. Makanya kenapa disebut memori. Kadang nih, ibu dikatain oleh satu orang satu kali. Bu Ida tuh, misalnya, Bu Ida tuh cerewet, misalnya ya. Satu kali itu doang. Ibu bisa keinget loh sampai berhari-hari atau bisa bertahun-tahun. Iya. Padahal dia cuma ngomong sekali. Otak ibu memutar berkali-kali kata-kata itu. Suara itu. Jadi itu kayak kedengeran terus. Makanya kenapa ada kalimat berisik banget kepala aku. Gitu. Banyak banget omongan di kepala aku yang lagi kedengeran. Pengen banget tenang. Kenapa ada Iya. bahasa pengen banget tenang? Karena berisik banget isi kepala ini. Dia memutar ulang memori itu berkali-kali. Padahal di kenyataan cuma kejadian sekali. Mm-mm. Itu kalau yang disadari. Oh iya ya. Tapi ada juga loh tersimpan di memori, tapi kita nggak sadar itu ada di dalam. Contoh luka-luka waktu kita masih kecil yang memang udah kita lupain atau memang nggak kita sadari itu adalah luka. Bahkan kabar ini bisa jadi kabar baik, bisa juga jadi kabar buruk. Ibu kan sudah jadi ibu nih, pasti Mm-mm. ngelewatin proses hamil dan lain-lain. Nah, ada loh kalimat kalau dalam ilmu hipnoterapi gitu ya. Janin itu bisa mengalami trauma. Mm-mm. Jadi manusia, janin itu kan bakal manusia ya kan? Ya. Calon manusia. Nah, manusia bisa mengalami trauma bahkan saat dia masih dalam kandungan. Mm-mm. Kalau bahasa awam kita bilang ibu hamil itu nggak boleh sedih karena nanti janinnya sedih gitu ya. Sedih ya ikutan. Iya, calon ayah dan ibu tidak boleh berantem terlalu lama karena bisa berefek kurang baik kepada janin, Hmm. gitu kan? Ya. Nah, hal-hal yang kurang baik kenapa harus dijaga sebelum janin itu lahir sebagai anak manusia? Karena itu salah satu alasan mengurangi potensi trauma pada janin. Hmm. Karena nanti apa, pas dia tumbuh, memang dia tidak sadar kalau dia pernah mengalami sesuatu yang kurang enak waktu dia masih di Hmm. dalam perut ibunya. Itu yang disebut dengan memori yang tersimpan di batin bawah sadar, Ya. di alam bawah sadar. Kalau alam sadar, memorinya yang mana aja? Yang kita masih bisa ingat, itu berarti Mm-mm. tersimpannya di alam sadar kita. Semua ada di otak, ada di kepala. Nah, kalau ibu sering ngomong suka Mm-mm. gugup, suka salah, nanti kalau kita tarik di dalam agama kita, ucapan itu kan adalah doa. Mm-mm. Terus majelis ilmu itu kan lebih banyak malaikat ya. Mm-mm. Lebih mustajab ucapan-ucapan di dalam majelis ilmu tuh. Kita nggak tahu ucapan kita yang mana yang langsung terijabah. Ya. Ngerinya kalau pas lagi ngomong suka salah, suka gugup, dan suka-suka hal-hal yang lain yang nggak Ya. niat Negatif. sebenarnya ngomong kata itu dengan sadar. Karena kalau dikasih sadar juga, enggak maksud kayak gitu gitu. Tapi kan Iya. terjadi otomatis, Terucap ya Ustazah. Iya. terucap. Udah Mm-mm. gitu, otak kita, dia tuh nggak bisa kayak komputer bisa di delete.
dihapus. Apa yang udah terekam, dia akan tersimpan. Gak bisa dikeluarin lagi. Kalau diulang-ulang, berarti akan lebih banyak kosakata negatif daripada positif. Ya, dikalkulasi aja. Wajar kalau kita mungkin lama banget tumbuhnya. Siapa tahu Mm-mm. doa-doa kita selama ini lebih banyak negatifnya. Ya, 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 ya. Doa yang tanpa kita sadari gitu. Jadi Mm-mm. belajar sadar ketika mau berucap, bukan pas berucap loh ya. Ya, ya, ya. Mau berucap itu disadari gitu. Aku di UIN sering, malah aku denda untuk teman-teman yang ngomong tuh kayak gitu. Eh, Kok ini susah banget variasinya. Satu kali ngomong mm. kayak gitu tuh 20.000. Oh, Kadang iya, jadi ada tuh yang panen satu kali pertemuan 60.000 dia doang. Karena dia sering ngomong kayak mm. gitu. Ya, ya, ya. Gitu ya. Ya, Terus ini evaluasi juga nih. Bu Ida ini kan coachingnya, bukan coaching. Waktu itu kan aku pernah minta tolong ngasih tahu Abdur tentang doa kan. ya, ya. Terus aku tuh pernah bilang aku pernah komen ke Abdur waktu dia one on one sama aku. Aku bilang gini, Abdur, kamu nih kenapa sih masih aja medok? Terus dia sempat bilang kayak gini, ya Ustazah, eh, Coach Ida pernah bilang, emang sih kalau logat kayak gini susah. Bener nggak ngomong kayak gitu? Iya, iya. Nah, aku langsung, aduh, udah dimasukin kosakata negatif nih si Abdurnya nih. Hmm, Terus akhirnya aku bilang, "Eh, hapus kata-kata itu dari kepala kamu ya. Jadi nggak ada yang susah, iya, iya. butuh proses. Ganti dengan butuh Iya. proses. Oh, ganti dengan itu ya. Ya, itu bukan susah, tapi memang butuh waktu. Iya, Nah, Ustazah. Karena dan waktu waktu itu kan setiap ngomongnya itu baru aja ya, baru aja saya itu yang nggak boleh medok gitu. Baru baru aja ngomong gitu lagi gitu. Jadi kata saya, oh apa memang apa ya, memang mungkin sudah nempel gitu ya di lidahnya. nggak boleh, Jadi saya sudah seperti nempel. itu, iya ya, saya akan ini. Ya, Terus untuk doanya itu Abdur itu waktu itu dia tuh apa sibuk gitu. Jadi pas saya tanya sekarang, ayo gitu sekarang, oh saya maaf lagi ngajar gitu. Jadi nggak pernah ini lagi, Ustazah. Cuman satu kali aja. iya, nggak apa-apa. Eh, PR ibu adalah pilih kosakata, ya. Ya. Karena orang-orang kayak Bu Ida, kayak aku, kan kita tuh tipe orang yang tegas ya. Mm-mm. Tegas, sesuai aturan, punya ekspektasi yang ideal, ya kan? Iya, iya, Kayak sesuatu tuh harus bagus. Punya mm-mm. watak perfeksionis, itu Iya, kita benar. banget itu. Orang-orang kayak kita ini ngomong sesuatu yang salah tuh orang bisa percaya kalau itu benar. Oh iya, Karena iya, kita benar. punya power. Hati-hati, Iya, jangan sampai kita ngomong salah, otak orang yang dengerin dan patuh banget sama kita diterima sebagai watak. Itu mm, bahaya banget. oh iya, Ya, contoh Abdur itu. Jadi kan dia merasa kayak diberi ruang pengakuan bahwa mm-mm. iya emang susah, Iya, iya, ya kan? iya, iya benar-benar Ustazah. Iya. Soalnya Kita tuh mah dia kayak kayak, sederhana aja ya, ngomongnya iya, kayak sederhana aja. Iya, tapi ternyata dampaknya besar ya, impactnya ya Ustazah. iya dong. Makanya kenapa ucapan itu doa? Sebenarnya Islam tuh udah ngajarin, cuma kan kita harus belajar menggali lagi. Karena Mm-mm. bahasa-bahasa di agama kita itu kan banyak yang umum. Jadi itu kayak
belajar ilmu lain yang membuat kita semakin sadar, oh iya kenapa agama bilang kayak gini, oh iya kenapa harus kayak gini, kayak gitu. Itu penting loh. Kata-kata itu jangan disepelein. Karena Quran juga isinya kata-kata loh. Ya kan? Ya, ya, ya benar Ustazah. Nah, orang bisa bunuh diri gara-gara kata-kata loh. Dan orang bisa berprestasi juga gara-gara apa? Semangat yang didapat juga dalam bentuk kata-kata. Ya, Jadi motivasi kata-kata gitu ya itu, Ustazah. iya kata-kata tuh penting untuk dipilih. Nah, Ya, sama kayak barusan juga Bu Ida bilang nempel. Ya kan? ya, Coba analogi, umpamanya aja kalau nempel, nempel itu sesuatu yang susah loh untuk untuk dilepasin. lepas iya, ya nempel benar. Lengket gitu ya. Ket. Udah gitu, eh apa namanya? Tadi tuh ada lagi tuh yang Bu Ida barusan bilang yang kita lagi ngebahas nempel ini. eh Kayak apa ya? Aku lupa lagi. Mau inget. Ya, Nah, pokoknya intinya itulah PR Bu Ida karena secara bacaan insya Allah udah lebih baik. Terus secara seni, suara seninya tuh lagunya insya Allah udah lebih baik. Tinggal diksi. ya, Diksi itu paling penting karena kita punya watak didengarkan orang. Mudah sekali orang tuh dengerin kita. Karena kita tuh bisa banget kayak ngerangkul banyak orang tuh kita bisa loh bikin dia perhatian sama kita. Dari tegesnya kita ngomong, jelasnya artikulasi, orang bakal perhatian. ya. Perhatian. Orang bakal perhatiin. Oke, panjang ya pengantarnya, tapi nggak apa-apa. Tidak apa-apa Ilmu, Ustazah. ya ilmu Ya, ya. ya. Oke, Terima kasih ya Ustazah. nih, coba sekarang, oh iya, aku mau respon lagi tadi. eh Soal random. Emang aku random. Kalau sama Ya, kayak makanya di Mas Institute tuh nggak ada kurikulum yang paten. Hari ini bisa kayak gini, besok pun bisa kayak gitu tetap, atau enggak per berapa menit udah berubah lagi. Karena eh, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi kalau misalnya sebelumnya aku acak, ya sekarang aku nggak acak, iya boleh jadi besok nanti mau coba ya, coba acak lagi memang bagus nge-preparein materi yang mau akan dijelaskan sebelum kelas itu dimulai itu bagus. Tapi juga ada hal bagus lain yang harus kita ingat adalah evaluasi dari hasil mengajarnya di kelas gimana. Kalau Bu Ida ingat, aku minta direkam kan kelasnya. ya. Mm-mm. Itu Belum pernah direkam. ya nanti selanjutnya boleh direkam ya. Kalau pakai laptop kan bisa Ya, tuh. ya, Nanti pas sesi kita putar rekamannya biar aku komentari. Memang tidak akan 40 menit isinya cuma muterin doang gitu. Enggak. Bagian-bagian ya. kita skip apa yang aku temuin nanti kita bahas habis itu nambah lagi materi ya gitu. Ya. Oke, lanjut dulu. Silakan. Dari itu ya, dari doa selesai gitu ya. Langsung aja kita akan membahas tentang Ya. Teman-teman, sore hari ini kita akan mempelajari tentang hamzah dan alif. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman. Menurut teman-teman, apakah hamzah dengan alif itu sama atau tidak? misalnya Silakan, siapa aku yang mau menjawab? Nah, aku hari ini mau mempersilahkan Bu Ida menskenariokan sendiri respon audiensnya. Ya. Jadi aku nggak mau jawab, aku mau nyimak aja. Oh, jadi saya ngarang sendiri gitu, pura-pura ada yang menjawab gitu ya? Iya, Ya. tapi Bu Ida nggak ngomong ya, cuma kayak ngasih waktu interaksi, kayak acting aja kalau oh, iya lagi dengerin audiensnya jawab, terus Bu Oh Ida iya, iya. respon kayak gitu. Silakan, siapa yang mau menjawab, teman-teman?
Baik, dengan Kak siapa? Oke, terima kasih ya Kak Tia. Siapa lagi selain Kak Tia yang mau menjawab apakah Kasih, Hamzah dengan kasih, Alif itu sama atau tidak? kasih tahu dulu, Kak Tianya jawab apa? Oh, oh kirain nanti gitu Ustazah. Kasih tahu dulu ya. Iya dong, kan. Oke, dari Kak Tia. Nah. Hmm. Ada jawaban lain dari teman-teman yang lain? Misalnya kayak gitu. Kan aku Oke. jadi, aku kan jadi nggak tahu ini skenarionya Oh, isinya apa. iya, iya. Oke, tadi Katia menjawab Hamzah dengan Alif itu beda ya teman-teman. Silakan, ada lagi menurut yang lain bagaimana teman-teman? Dengan Kak siapa? Oke, Kak Masti. Terima kasih ya Kak Masti. Jawaban dari Kak Masti adalah sama, katanya Hamzah dengan Alif itu sama. Baik, ada lagi teman-teman pendapat yang lain? Oh, tidak ada. Oke, teman-teman. Tadi sudah cukup ya dari dua teman-teman sudah mewakili teman-teman. Dua teman, bukan Oh, dua dua teman. teman. Ntar dulu. Sabar, sabar. Aku Oh ada iya. tukang. Bentar ya, Bu. Ntar Oh, dulu. silahkan. Aku Iya, ada iklan, sorry ya. Oke, iya, ada Pak Ustazah. kita lanjut. Tadi sampai mana? Tadi sampai Kak Mastia jawab gitu. Kak Kak Masti, Kak Masti. Masti. Ya. Oke, terus. Ya, terima kasih Kak Masti atas jawabannya. Kak Masti menjawab bahwa Hamzah dan Alif itu sama. Nah, ada lagi yang lain teman-teman? Silakan. Oh, tidak ada. Baik, mari kita pelajari bersama ya teman-teman. Apakah Nah, Hamzah dan Alif itu sama atau tidak? oke. Sebenarnya tidak salah. Respon kayak tadi tuh bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita tambahkan misalnya. Jadi dari dua jawaban teman kita, Hmm, atau intinya gini, kita ngomong jadi ada dua jawaban. oh iya. Satu sama, satu berbeda. Oke. Supaya tidak ada salah satu dari mereka, si audiens ini merasa aku benar jawabannya dan dia salah. Atau ya berarti jawabanku salah. Kita ngomongnya Hmm, gini, betul, ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan. Di mana letak kesamaan dan perbedaannya? Mari kita bahas. oh gitu. Iya, kan pasti ada samanya dong. Nggak mungkin nggak Ya, ada samanya. Walaupun memang konsepnya kita sekarang lagi ngebahas perbedaannya bedanya. ya. Ya. Kira-kira kalau sama apa? Persamaannya kadang hurufnya kan sama Ustazah, sama-sama tegak berdiri. Betul. Selain itu, Iya. sama yang lain apa lagi? Apa ya? Sama-sama huruf hijaiyah. Oh iya, iya. Oh iya benar Ustazah. Bu Ida, Bu Ida tuh kelihatan banget tegang, jadi kayak nggak bisa mikir. Iya, iya kayak ngeblank ya. Maaf, maaf. Iya deh Ustazah, benar-benar banget. Tadi kita Astagfirullah, astagfirullah. astagfirullah ya. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah dari astagfirullah. Oh, kalau kita terucap kalimat buruk, ucapkan itu ya Ustazah untuk mencabutnya ya. Iya dong. Atau Ya. enggak kalau pakai bahasa talking, ya Allah enggak. Tadi itu cuman Oh, iya, iya. cuman enggak Langsung enggak ditolak ya. sengaja ya Allah enggak. Iya, hapus gitu. Rangkulkan lagi. Iya, betul. Oke, coba diulang. Bagian yang merespon dua jawaban berbeda. Ya teman-teman, tadi sudah ada dua jawaban ya dari Kak Tia. Jawabannya adalah Hamzah dengan Alif itu adalah beda. Sedangkan jawaban Kak Masti adalah Hamzah dengan Alif itu sama. Nah teman-teman, jawaban tadi semuanya benar ya. Jadi Hamzah itu dengan Alif memiliki persamaan dan juga perbedaannya. Namun, yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah perbedaan antara Hamzah dengan Alif. Teman-teman, Hamzah dan Alif perbedaannya adalah
Yang pertama, kita lihat dari ciri-cirinya ya, teman-teman. Oke, sebentar. Kesamaan, ada persamaan dan ada perbedaannya. Ya, Terus tadi dilanjut, namun, namun, namun itu sesuatu yang menyenangkan. Kira-kira setelah namun tuh kabar bahagia apa kabar nggak bahagia? jadi yang maksud namunnya di sini adalah saya akan membahasnya cuman perbedaannya aja gitu, Ustazah. Boleh nggak? Boleh, tapi kira-kira audiens akan merasa, audiens yang ngejawab tentang persamaan, Iya, kira-kira iya, dia iya. bisa ngerasa jawabanku berharga nggak sih? Oh Kalau iya. Berarti kalau mendingan dibahas dua-duanya gitu, Ustazah ya? iya dong, tapi kita nggak perlu bilang hari ini kita akan membahas Oh iya. khusus perbedaan. Toh kesamaannya juga cuma dua biji. Iya, Apa iya, iya, iya. apa susahnya gitu? Cuman Iya. ngomong sebentar doang. Abis itu tanpa kita bilang kita akan membahas perbedaan pun waktunya akan kepake untuk perbedaan. Hmm. Ya karena tadinya saya mempersiapkannya cuman perbedaannya aja. Itu Ustazah. Gak apa-apa. Keseleo-keseleo dikit tapi jadi ilmu Mm-mm. kan. Walaupun gak Iya. siap. Berarti untuk besok kepada Koci itu dibahas aja sama persamaannya juga ya Ustazah ya? Ya, tapi judulnya tetap membahas perbedaan. Judulnya. Iya. Cuma Oh iya. Tapi ada pada saat sekilas ngebahas gitu ya? perbedaan, iya dong, nggak mungkin lah, biar imbang. Oh iya ya. Cuma pembahasannya terselubung. Iya ya. Cuman itu Itulah. untuk apa ya merangkai katanya itu loh Ustazah ya. Kita Ya, nggak suka rada-rada gimana ya? apa? Suka Enggak, rada-rada saya enggak gimana? berpikir, saya enggak bilang yang negatif, maksudnya rada-rada itu harus berpikir lebih gitu, Ustazah. Ya kan? Saya bukan ngomongin yang negatif. Iya, kayak Maksudnya gitu. memerlukan pilihan apa ya? Ya diksi itu, saya memilih Iya, kata-katanya gimana ya, gitu, iya. Ustazah. Rada-rada gimana? Itu kan sebenarnya Ya, udah pengen belok. Cuma belum tapi keucap. diperhalus, diperhalus ya. Ya, ya Ustazah, ya. Itu tuh PR banget. Karena memang kita belum terbiasa. Aku juga dulu Iya, kayak gitu. Aku juga dulu kayak gitu. Sebelum kuliah public speaking. Gara-gara itu, aku jadinya jadi pendiam di kelas karena rasanya tuh nggak ada omonganku yang bener, nggak ada omonganku iya, yang iya, bener, iya. semuanya tuh full kebiasaan negatif karena Iya. kita jarang diajarkan mikir sebelum ngomong. Ya, kadang berpikir apa ya setelah itu sadar ya, setelah terucap tapi sadarnya. Iya, Ustazah. akhirnya apa, hobi banget berteman dengan penyesalan. Iya, iya, Ustazah. Kok gitu ya? Tadi kok gitu, gitu, Iya, Ustazah. atau kalau bukan kok gitu, padahal pengennya, atau enggak, Iya, iya. coba kalau andaikan kayak gitu. Iya, Iya, makanya ilmu public speaking itu juga ilmu hidup, ilmu kehidupan. benar. Bisa dipraktekin di segala bidang di kehidupan. Ya, Ustazah, betul. Oke, coba lagi yuk. Masih ada 6 menit. Dari mana ya, Ustazah? Langsung Dari aja ya ke itunya. dari mau ngomong soal perbedaan tapi selingin kesamaannya. Dari situ Oh, iya, aja. iya. Berarti dari jawaban apa namanya mengapresiasi dulu apa enggak? Langsung aja. Kita akan membahas tentang perbedaan. Namun sebelum Teman-teman, itu namun sebelum itu ya, kita juga perlu tahu kesamaannya di mana. teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara hamzah dengan alif ya. Namun kita perlu tahu juga apa persamaan antara hamzah dengan alif. Kita bahas persamaannya dulu ya. Hamzah dengan alif mempunyai persamaan yaitu sama-sama merupakan huruf hijaiyah. Persamaan berikutnya adalah pada
bentuknya, terkadang bentuk alif dengan hamzah itu sama, yaitu tegak lurus. Seperti angka 1 itu. Nah, itu perbedaannya ya, teman-teman. Selanjutnya, perbedaan antara hamzah dengan alif. Kita lihat dari ciri-cirinya dulu. Pertama, hamzah itu bisa menerima harokat. Sedangkan alif, dia tidak menerima harokat. Ciri yang kedua, hamzah tidak bisa memanjangkan. Sedangkan alif berfungsi memanjangkan. Memanjangkan apa? Itu ngomongnya masih nanggung tuh. Memanjangkan apa, Ustazah? Memanjangkan kalimat gitu ya? Memanjangkan kata. Memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Oh iya, iya. Oh gitu. Terus gini, setiap poin kasih contoh. Oh, oh dikasih contoh dulu ya Ustazah. Saya kira nanti aja di akhir gitu, pas udah semuanya. Sebenarnya Ini. boleh-boleh aja, tapi nanti modelannya tuh jadi maju mundur. Oh gitu. Misalnya kayak kita udah ngomong bentuk, habis itu nanti contoh, misalnya kita udah ngomong 1, 2, 3, 4, 5 perbedaan di poin-poinnya itu kan. Contoh, contoh poin 1. Nanti kan mau nggak mau kita harus ulang lagi kalimatnya. Oh gitu. Tapi kalau saya Ustazah, jadi kan kalau hamzah dengan alif itu mengerucut gitu ke sana aja. Jadi ciri-cirinya itu nanti akan saya iniin di akhir gitu. Allah itu kan ada hamzah, ya ada apa harokat, ada harokatnya, maka itu adalah hamzah gitu. Kan itu ciri-cirinya aja. Kita sedang membahas ciri-cirinya aja. Jadi nanti kalau itu jadi kebanyakan Ustazah contohnya. Oh, Dan enggak, itu juga kan. nggak apa-apa. Enggak kan itu juga. Oh gitu Coba, Ustazah. coba. Aku mau coba ibu mulai dari contoh. Penjelasannya kan kayak gimana? Coba contoh kata Allah misalnya. Ini yang nanti contohnya sudah selesai ya, maksudnya saya udah selesai bicara, terus ini saya mau memberikan contoh gitu ya. Ya, anggaplah poinnya udah beres. Nah, sekarang kita ke contoh ya, teman-teman. Pada kata Allah, huruf pertama pada kata Allah adalah alif, namun berharokat. Nah, kalau sesuatu yang tegak lurus dan berharokat, itu kan hamzah, teman-teman. Nah, maka, gimana sih? Tadinya saya mau gini, Ustazah. Jadi saya akan evaluasi gitu ya sambil ini. Jadi teman-teman silahkan tebak gitu. Pada kata Allah itu hamzah atau alif gitu. Akan saya tadinya akan seperti itu. Jadi tidak contoh kata per kata, Nah, tapi di akhir gitu sekalian evaluasi. Jadi teman-teman itu sudah memahami atau tidak perbedaan antara hamzah dan alifnya. boleh coba-coba pakai pola itu coba. Yang pertama ya tadi. Iya, skenario kan ya. Apa langsung aja selanjutnya aja ya. Boleh. Ciri-ciri selanjutnya dari hamzah adalah hamzah itu menerima harokat, sedangkan alif tidak menerima harokat, teman-teman. Lalu, ciri yang berikutnya, hamzah, saya lupa lagi. Hamzah itu berada di awal kata, bisa berada di awal kata. Sedangkan alif tidak bisa berada di awal kata, teman-teman. Nah, tar dulu. Oh, ya. Betul. Tapi suara ibu kalau di poin tidak nih, itu tuh kayak kabar duka. Gimana, Nadanya Ustazah? kalau Gimana? kalau ibu ngomong sedangkan Nina tidak yang mengalami kata tidak, itu tuh jadi kayak kabar duka nada bicaranya kayak gini. Oh, Sedangkan Alif tidak bisa berada di awal kata, teman-teman. oh jadi kayak lemas gitu ya? Makanya aku Oh, bilang tidak kayak kabar. sadar, sayangnya nggak sadar, Ustazah. Jadi kayak aku turut berduka cita. Ya udah, Ustazah. Coba, Saya ulangi. sebentar. Aku lihat dulu jadwalku ada one on one lagi nggak habis ini. Oh, adanya di 18.45. Boleh nggak kita dua sesi? Atau Bu Ida ada jadwal lain setelah ini? Tidak ada, Ustazah. Tidak Boleh ada. nggak? Boleh nggak kita Boleh. dua sesi? Dua sesi, Boleh, dua sesi. boleh, Ustazah.
Ya udah, Bu Ida kirim link ya. Soalnya aku biasanya nunggu 10 menit baru bisa bikin link baru. Tapi saya tidak bisa, Ustazah, saya belum bisa. Maksudnya belum tahu caranya. Ya, belum tahu caranya. Saya suka dibikinin aja mas suami gitu kalau kalau lagi itu. Ya udah, aku ajarin biar bisa. Oh, ya. Kita tutorialnya via WhatsApp. Kita teleponan di WhatsApp ya. Oke, Ustazah. Subhanakallahumma bihamdika dulu untuk